Ini adalah kali kelima Indonesia tidak bisa lolos dari fase grup penyisian. Ada beberapa pemain yang menonjol dari ASEAN Cup ini ya, ASEAN Championship ini ya, dari timnas Indonesia sendiri. Yang pertama jelas Doni Tri Pamungkas, Doni Tri dan KDRL layak mendapat apresiasi itu dan layak untuk dapat jam terbang lebih tinggi lagi di beberapa kesempatan ke depan. Disusul lagi nama yang kita sebutkan awal tadi, Ahmad Maulana, yang baru ditampilkan ketika game melawan Vietnam, menunjukkan kelasnya, ditambah depannya satu nama lagi, Rainan Hanan, Persija Jakarta, luar biasa juga. Dia berada gonta-ganti dengan Marcelino ketika melawan Filipina, ada Rafael Strike, Marcelino, dan Rehan. Kemudian ada satu nama terakhir yang layak diberi kesempatan lagi karena memang tampil impresif ya, cuman menit bermainnya kurang sekali. Dia adalah Detan. Harusnya STY mampu menampilkan permainan yang ciamik, minimal itu. Kalau skor kalah menang ya sudahlah, karena dengan penampilan yang ciamik itu pemain akan tampil dengan percaya diri, menambah jam terbang lebih luar biasa. Cuma dari 4 game kemarin hampir semuanya kurang oke lah, di bawah ekspektasi kita sebagai pecinta bola. Meskipun memang benar yang diturunkan pemain U22 ya. Terima kasih untuk timnas U22 yang diturunkan. Kita akan berharap melihat mereka tampil di 2025, terutama yang ditunggu-tunggu SEA Games, karena kita bertindak sebagai juara bertahan. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. AFF telah selesai babak kualifikasi antar grup dan akhirnya hasil akhir Indonesia belum berkesempatan untuk lolos ke semifinal ASEAN Championship tahun ini dengan 3 game. Dan terakhir kemarin ketika melawan Filipina, kita harus mengakui keunggulan Filipina dengan skor 1-0. Ada sedikit drama, sedikit cerita di pertandingan ketiga. Kita memang tidak mau membahas terlalu jauh pertandingan itu karena akhirnya hasil akhir sudah terbaca dan sudah bisa dikatakan kita sudah tidak bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF. Cukup sudah, cuman kita mau bercerita ke depan karena dari 3 pertandingan, melawan Myanmar, melawan Laos, melawan Vietnam, dan terakhir melawan Filipina kemarin, ada beberapa hal yang layak untuk diobrolkan ke depan. Karena kalau cerita AFF sendiri yang sudah lewat, ya sudah, memang hasilnya selesai, kita berada di posisi ketiga, jadi tidak bisa lolos ke babak selanjutnya semifinal. Ini adalah kali kelima Indonesia tidak bisa lolos dari fase grup penyisian 2007, 2012, 2014, 2018 dan akhirnya 2024 kita mengulang kembali kegagalan kita di fase grup. It's okay karena memang dari awal direncanakan tim ini diturunkan di Piala ASEAN Championship untuk menambah jam terbang dan pengalaman untuk adik-adik kita yang masih muda dengan rataan usia rata-rata umur 19, 20, paling muda Arkan Kakak di usia 17 tahun dan paling senior di tim ini ada Asnawi Mangku Alam dengan usia 25 tahun. Ada juga Pratama Arhan 22 mau ke 23 ya. Jadi memang yang perlu kita ambil hikmahnya bukan ambil hikmahnya lah. Ada beberapa pemain yang menonjol dari ASEAN Cup ini ya, ASEAN Championship ini ya, dari timnas Indonesia sendiri. Yang pertama jelas Doni Tri Pamungkas, bek kiri kita ketika di ASEAN Championship ini ditempatkan oleh Sintayong di posisi bek kiri murni ya di pertandingan pertama melawan Myanmar. Meskipun ketika melawan Laos akhirnya posisinya dimajukan sebagai sayap kiri, dan ketika melawan Vietnam dan Filipina dikembalikan lagi sebagai full back kiri.
luar biasa, punya potensi, tidak perlu diragukan lagi, layak untuk mendapat kesempatan-kesempatan lainnya. Karena sejatinya Donitri sendiri masih aktif di timnas golongan usia untuk timnas U20 yang sebentar lagi akan mengikuti turnamen Piala Asia periode Februari ya, tanggal 12 Februari sampai 1 Maret kalau tidak salah. Donitri kapten timnas U19 yang akan ikut ke Piala Asia U20 besok bersama rekan satunya KD Arel, center back kita, bermain cukup apik karena memang dari 4 pertandingan yang begitu menonjol adalah lini pertahanan yang digalang oleh M. Ferrari sang kapten, ada KD Arel, sebelah kiri ada Donitri Pamungkas yang sangat menonjol karena lini tengah dan lini depan hampir tidak kelihatan. Lini depan pasti tidak kelihatan karena suplai bola dari lini tengah hampir dikatakan tidak ada ya. Bola mengalir kencang dari tengah ke depan, hanya long pass, hampir tidak ada kesempatan yang menarik ya dalam 4 game itu ya, kecuali memang 2 kesempatan dari Detan ketika melawan Vietnam dan kesempatan dari terakhir melawan Filipina ada Hoki Caraka, tapi tendangan dari luar kotak penalti ya, kencang sekali ya, sama Ronaldo Kuateh. Tapi itu dari sekelumit pertahanan tim lawan, tidak dari set play. Dari belakang memang build up ke depan dan memang open play ya. Kita belum pernah melihat kesempatan Indonesia yang open play cantik dan mencetak gol dari open play, karena memang striker Indonesia akhirnya tidak bisa mencetak gol. Meskipun banyak yang mencibir ya, menurut saya tidak relevan lah, karena memang striker timnas kita baik yang digalang oleh Hoki Caraka, Rafael Strijk maupun Arkan Kakak yang dikasih kesempatan tidak bisa mencetak gol dari open play karena suplai bolanya sangat minim, bahkan hampir dikatakan tidak ada. Di lini tengah sendiri masih bukan gonjang-ganjing ya, banyak perubahan terus dari melawan Myanmar, ya Nadine Faris dan Arhan Fikri kurang oke. Pertandingan kedua melawan Laos hampir sama, kurang oke. Mulai kelihatan menonjol ketika melawan Vietnam, karena sejatinya memang strategi STY kan terkenal bertahan, ada peluang lari ke depan untuk serangan balik. Sangat kelihatan menonjol sekali pertahanan dan lini tengah yang digalang oleh Ahmad Maulana dan Arhan Fikri, ditambah dengan pemain Rivaldo Pakpahan, ada Michael Tata yang baru mendapat caps-nya di timnas senior Indonesia. Dan luar biasa, 2 pemain belakang ini, Donitri dan KD Arel, layak mendapat apresiasi itu dan layak untuk dapat jam terbang lebih tinggi lagi di beberapa kesempatan ke depan, karena 2025 sendiri ada banyak event untuk golongan usia sendiri ya. Kita berhitungnya mulai awal tahun sendiri U20 Piala Asia, U17 Piala Asia, kemudian SEA Games 2026 ada kualifikasi Piala Asia dan Piala Asia sendiri, sama ada Asian Games di 2026. Jadi masih panjang sekali perjalanannya, layak untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan. 2 nama pemain yang awal, Donitri dan KD Arel. KD Arel ya, pemain Persija Jakarta Donitri, dan pemain Bali United KD Arel, layak mendapat apresiasi yang tinggi dan layak mendapat kesempatan-kesempatan lainnya. Disusul lagi nama yang kita sebutkan awal tadi, Ahmad Maulana, yang baru ditampilkan ketika game melawan Vietnam, menunjukkan kelasnya luar biasa, bermain taktis luar biasa lah, menghidupkan permainan. Apa memang sudah klop dengan Arkan Fikri, karena sejatinya sama-sama satu tim di Arema Malang, tapi memang Arkan Fikri cocok bermain dengan Ahmad Maulana. Terlihat sekali ketika melawan Vietnam, meski bertahan karena memang Vietnam menyerang, dilanjut ketika perjalanan laga melawan Filipina, luar biasa, tampak kompak, tampak sip, ditambah depannya 1 nama lagi, Rainan Hanan ya,
Persija Jakarta. Luar biasa juga, dia berada gonta-ganti dengan Marcelino ketika melawan Filipina. Ada Rafael Strike, Marcelino, dan Rehan. Luar biasa, sudah 4 nama yang luar biasa tampilnya. Kemudian ada 1 nama terakhir yang layak diberi kesempatan lagi karena memang tampil impresif ya, cuman menit bermainnya kurang sekali. Dia adalah Detan. Sebenarnya pemain ini menonjol, sayang menit bermainnya masih sangat sedikit karena dia sering dimasukkan hanya untuk menggantikan ketika menit 70 ke atas. Kemarin melawan Filipina pun baru dimasukkan ke menit 80-an. Itulah beberapa nama yang menurut saya tampil bagus, layak mendapat kesempatan-kesempatan lainnya. Meskipun pemain-pemain lain juga bagus, cuman sayang menit bermainnya belum sebanyak 5 pemain yang menurut saya oke sekali ya. Seperti Rivaldo Pakpahan itu bagus, cuman sayang ketika melawan Vietnam kemarin harus ditarik keluar, cedera ankle dan harus beristirahat. Tapi memang belum kelihatan menonjol karena harusnya ketika dia oke, kemarin melawan Filipina dimainkan, mungkin kita baru kelihatan. Dari 4 game itu sudah ada 5 pemain yang layak dan didapat dari turnamen ini untuk mendapat kesempatan-kesempatan lainnya. Cuma dari 4 game yang sudah kita lewati, ada sedikit masukan lah buat STY atau penilaian saya pribadi buat STY, yaitu permainannya sama sekali tidak berprogres, tidak menonjol, tidak menampilkan permainan yang ciamik ya. Kalau sebagai pecinta bola dengan memang menurunkan pemain-pemain yang katanya U20 untuk menambah jam terbang, harusnya STY mampu menampilkan permainan yang ciamik, minimal itu. Kalau skor kalah menang ya sudahlah, karena dengan penampilan yang ciamik itu pemain akan tampil dengan percaya diri, menambah jam terbang lebih luar biasa. Cuman dari 4 game kemarin hampir semuanya kurang oke lah, di bawah ekspektasi kita sebagai pecinta bola. Meskipun memang benar yang diturunkan pemain U22 ya, cuman harusnya kan kualitasnya lebih. Seperti melawan Filipina kemarin, sangat besar kemungkinan kita menang. Cuman memang tragedi terjadi di akhir babak pertama yang mengharuskan Ferrari keluar. Ya, harus banyak belajar Ferrari untuk kematangan emosionalnya ya, apalagi berperan sebagai kapten di dalam pertandingan. Kemudian penalti yang masih diperdebatkan apa benar kena tangan apa tidak, VAR tidak ditunjukkan, tapi ya secara 90 menit harusnya kita bisa mencetak gol. Syukur-syukur lebih banyak baru kita cerita. Kalau tidak bisa mencetak gol dalam 4 game yang semua golnya ya tidak memang open play yang oke ya seperti ini. Tapi tidak apa-apa, game sudah berakhir, turnamen ini sudah selesai untuk Indonesia ya. Kalau untuk tim yang lolos semifinal kan masih panjang sampai Januari mendatang. Terima kasih untuk timnas U22 yang diturunkan. Kita akan berharap melihat mereka tampil di 2025, terutama yang ditunggu-tunggu SEA Games, karena kita bertindak sebagai juara bertahan. Dan rataan pemain ini kayaknya semua di bawah ya, kecuali pemain-pemain abroad yang bermain di luar negeri apa bisa ditarik apa tidak, karena SEA Games bukan agenda FIFA sekali lagi. Jadi ya memang pelatih agak kesulitan, tapi ya harapan kita bisa memaksimalkan pemain-pemain yang bermain di Liga 1, karena ternyata kita tidak kehilangan potensi, masih banyak potensi-potensi yang bisa digali, bisa dinaikkan dan bisa diorbitkan. Contohnya ya seperti Piala AFF kemarin. Kalau saya pribadi harusnya dalam 4 game yang kita mainkan ya lepaslah lawan Vietnam, tapi 3 game itu harusnya bisa kita menangkan. Karena sejatinya mereka juga tidak bermain baik, cuman memang Dewi Fortuna mungkin belum berpihak kepada kita. Itu beberapa hal yang kita bisa ambil hikmahnya di Piala ASEAN Cup Championship ya, ASEAN Championship di 2024 ini. Kita tunggu nanti 2025, banyak agenda timnas sendiri di semua rataan usia, timnas senior, timnas U23, timnas U20 dan timnas U17 akan mengikuti turnamen-turnamen di 2025. Untuk timnas senior sendiri
nanti akan bermain kembali di bulan Maret tanggal 20 melawan Australia di Australia sana. Semoga keberuntungan banyak memihak ke kita dan kita bisa lolos ke Piala Dunia, entah nomor 2, entah nomor 3, nomor 4, yang penting kita bisa lolos ke babak-babak selanjutnya. Dan tanggal 25 sendiri melawan Bahrain di Indonesia, kita tunggu. Itu adalah pertandingan yang dinanti banyak orang termasuk Bahrain sendiri ya, karena kemarin mereka minta untuk pindah kandang dan ternyata diputus tetap main di Indonesia. Kemudian timnas U20 Februari mendatang akan ikut gelaran turnamen Piala Asia U20. Timnas U17 bulan April dia akan ikut turnamen U17 dan ditargetkan sama. Dari senior U20 U17, Pak Erick Thohir, Ketua Federasi kita menyampaikan bahwa targetnya sama-sama harus lolos ke Piala Dunia di masing-masing kelompok usia. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya.